Hey guys, proses syuting Thor Love and Thunder akhirnya sudah terlaksana sejak seminggu yang lalu. Jadi ada beberapa footage dan set syuting dari paparazzi yang dibocorkan dengan kita semuanya. Jadi kita sedikit tahu gimana sih gambaran cerita dari Thor Love and Thunder nanti. Tapi memang sejauh ini kita nggak tahu secara rinci gimana alur ceritanya. Tapi dari set-set foto ini kita jadi tahu sedikit gimana gambaran para pengembangan karakter dari Thor Love and Thunder nanti, terutama untuk Guardian of the Galaxy. Kemudian untuk Thor itu sendiri di sini gamblang banget diperlihatkan bagaimana kostum mereka yang terbaru. Kemudian Thor ini sekarang justru nggak jadi gemuk lagi, nggak ada fat Thor lagi guys. Jadi sekarang Thornya bentuknya jadi lebih atletis. Jadi sangat menarik untuk melihat beberapa bocoran ini. So mungkin di antara teman-teman semuanya ada yang belum lihat bocoran dari set foto ini, kita langsung saja menuju ke layar, ke screen ini. Sekarang langsung saja kita ke screen recorder. Di sini di Instagram Daliskan kita baru saja ngupload foto set syuting dari Thor Love and Thunder di Australia. Perlu teman-teman juga ketahui kalau film Thor Love and Thunder ini bakal rilis di Mei 2022 dan mereka udah mulai syuting sejak awal dari 2021. Nah ini menarik banget kenapa mereka cukup lama syutingnya, proses syutingnya. Kemungkinan banyak sekali daerah-daerah yang bakal dijadikan lokasi syuting dan dieksplor selain di Australia guys. Di sini yang perlu kita perhatikan juga dari set foto syuting ini, tampilan Thor yang paling menonjol itu adalah tampilan dari Thor ini. Dia sudah nggak gendut lagi kayak di Avengers Endgame. Dia udah nggak ada fat Thor lagi, nggak ada es meleleh lagi, dan di sini dia sudah berbadan atletis. Dan yang menarik banget buat kita bahas ini adalah dandanannya. Ala-ala rocker, pakai baju-baju jin biru, baju-baju jaket-jaket kayak rocker tahun 80-an. Dan di sini sebenarnya dari tampilan ini itu bukan sembarangan tampilan. Ini lebih menjurus ke, ada juga komiknya di Marvel. Nah, pakaian dari Thor ini lebih menjurus ke komik Thor yang versi Thunderstrike. Jadi Thor Thunderstrike ini ceritanya Odin ini menyatukan tubuh manusia biasa yang namanya Eric Masterson. Ini digabungkan dengan kekuatan dari tubuh dari Thor. Jadi terbentuklah perwujudan Thor yang baru. Akhirnya namanya adalah Thunderstrike. Tapi yang perlu kita duga-duga di sini, kenapa Thor ini nggak gendut lagi guys? Nah, jadi kemungkinan besar kenapa Thor ini nggak gendut lagi, karena memang di akhir Endgame dia sempat mengatakan ketika dia lagi gendut dan menyerahkan tahtanya ke Valkyrie, dia mengatakan di sana kalau dia mau ikut anggota Guardian of the Galaxy ini supaya menemukan jati dirinya lagi. Dan bagaimana sih Thor versi dia ketika dia berpetualang, selama ini kan kita tahu sendiri kalau di Avengers Endgame dia ini sangat sedih dan merasa gagal. Penyesalannya terhadap Thanos ini udah selesai dan sudah membunuh Thanos. Akhirnya di Thor Love and Thunder ini mulai diceritakan kalau Thor ini udah nggak peduli lagi sama Asgardian, nggak peduli lagi dengan dunia ke bumi. Jadi dia ini pengen cari udara segar dan ikut ke Guardian of the Galaxy ini dan jadilah Asgardian of the Galaxy. Jadi menarik banget buat kita tunggu gimana sih kelanjutan cerita dan perjalanan Thor ini bersama dengan Star-Lord dan juga teman-temannya. Dan di sini yang membuat kita gagal fokus juga, selain body Thor yang udah nggak gendut lagi, pakaian dari Peter Quill ini juga ada perubahan. Kalau kalian perhatikan di sini sisi-sisi ke tangan bagian kiri ini lebih banyak dapat upgrade ya guys. Kalau di versi Peter Quill biasa kan kita lihat sebentar, jubahnya ini terkesan biasa aja tuh, nggak ada ornamen baru, nggak ada canggih-canggihnya tuh, kayak ya pakaian biasa. Tapi di Thor Love and Thunder tampaknya setelah kejadian Endgame, Peter Quill ini lebih peduli dengan kostumnya untuk berbagai macam ancaman-ancaman yang akan datang di kemudian hari. Karena jelas mereka semua ini udah pengalaman dengan serangan Thanos yang mematikan dan membuat heboh seluruh universe. Kemudian kalau kita perhatikan juga di sini, kalau kita lihat dari tampilan Peter Quill, dia ini lebih condong berjanggut dan lebih dewasa daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya kan dia ini kita tahu sendiri, ya biasalah kayak anak muda biasa, Peter Quill kayak manusia selengean lainnya. Tapi di Thor Love and Thunder tampaknya dia lebih dewasa dan rautnya lebih tua. Kemungkinan ini juga ada hubungannya dengan persaingan dia dengan Thor, siapa yang bakal jadi pemimpin di Asgardian of the Galaxy ini. Jadi menarik banget untuk kita tunggu. Jadi sejauh ini hanya itu yang bisa kita perkirakan. Selanjutnya di sini ada juga Nebula guys. Nebula di sini tampaknya nggak banyak yang berbeda, kecuali kostumnya nggak
kayak kostum biasanya, nggak berwarna merah dan sebagainya. Tapi untuk sirip-sirip, nggak apa ngomongnya kalau sirip di kepala itu kayak kepalanya masih kemas-emasan, dan ini jelas masih Nebula yang versi di Endgame. Yang jelas di sini Nebula masih ikut bergabung dengan tim Guardian of the Galaxy dan juga Thor untuk mengarungi lebih luas lagi alam semesta di luar sana. Nah, ini yang bikin kita lucu. Cracklin di sini akhirnya hadir selain dia jadi bonekanya Rocket di setiap behind the scene dari film-film Marvel. Sekarang akhirnya dia mengambil bagian Seangan ini menggantikan Yondu. Tuh, senjata Yondu udah ditaruh di kepalanya dan sekarang dia udah botak untuk memakai senjata dari Yondu. Dan di sini kita lihat ada panahnya ini juga udah siap. Kemungkinan ini bakal jadi film yang sangat lucu. Dallas Green sendiri ngefans banget sama Seangan ini yang memerankan Cracklin ini. Jelas ini benar-benar kita tunggu deh gimana kekocakan dari Cracklin ini menggunakan senjata dari Yondu, karena kita terakhir dia menggunakan senjata ini sembarangan dan membunuh orang dengan sembarangan aja. Apakah di Thor Love and Thunder ini nanti dia juga bakal membunuh orang sembarangan? Dan itu menarik banget buat kita tunggu. Sebenarnya foto yang di-share sama paparazzi ini benar-benar ngasih kita spoiler yang banyak banget sih, karena memang kita nggak expect kalau Thor ini sekarang tiba-tiba udah berbentuk atletis kayak gini. Meskipun memang di Instagramnya Chris juga dia udah memperlihatkan kalau dia latihan keras untuk film Thor Love and Thunder, tapi kita nggak expect kalau dia juga berbaju seperti ini, dan sangat komik reference sekali dengan dari komik Thunderstrike ini. Dan yang menarik juga di sini, kalau kita melihat dari urutan dari film Thor Love and Thunder ini lebih tayang lebih dulu dari Guardian of the Galaxy, bisa jadi ini merupakan transisi awal perjalanan tim-tim Guardian of the Galaxy ini untuk di film mereka yang ketiga nanti dengan sutradaranya James Gunn. Karena di sini juga kita nggak ngeliat ada Gamora, karena memang Gamora kemungkinan misi para Guardian of the Galaxy ini mencari Gamora ini akan dilanjutkan di film mereka yang ketiga, dan film Thor ini sebagai pengantar untuk mereka untuk mencari Gamora. Menarik sih, dari alur ceritanya udah kebayang gimana. Dan yang bikin penasaran juga gimana caranya menampilkan Jane Foster. Itu aja sih Mighty Thor. Dan kalau kita perhatikan juga di sini Thor sedang memegang Stormbreaker. Jelas kalau di masa sekarang Mjolnir udah nggak ada lagi, karena memang dikembalikan lagi oleh Captain America di masa-masa sebelum dari Avenger Endgame dan juga Infinity War. Menarik sekali untuk kita bahas, tapi sejauh ini guys hanya itu yang bisa kita bocorkan di sini, hanya set-set kecil seperti ini aja. Tapi tunggu aja di informasinya di channel Dallas Green ataupun di Instagram Dallas Green. Di sini silahkan follow buat teman-teman yang belum follow. Yang jelas kita akan beberkan semua informasi terbaru terkait Thor Love and Thunder ini. Ditunggu saja. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita informasikan kali ke teman-teman. Jadi next untuk konten-konten kita mungkin kebanyakan juga kayak MCU update atau DC update kayak gini. Jika teman-teman suka dengan konten-konten kayak gini, kita bakal update lebih cepat lagi. Apapun informasi terbaru terkait film-film superhero movie, kita bakal update terus buat teman-teman semuanya. Tapi kalau teman-teman mungkin boring dengan konten seperti ini, nggak apa-apa, kalian dislike aja. Oke, terima kasih kalian sudah menyaksikan video kali ini. Jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa subscribe channel ini, like, comment, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila Dallas Green mengupload video setiap harinya. Thank you guys.